Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita sebelum bayan ini berpikir ada hal yang baru apa enggak malam ini yang dibicarakan. Ada pembicaraan baru, ada hal baru apa biasa-biasa saja. Hadirin dimuliakan, agama kita ini adalah agama lama, bukan agama baru. Maka agama ini akan hidup dengan cara lama pula. Dan yang dibicarakan juga pembicaraan-pembicaraan yang lama-lama itu saja. Karena manusia itu sejak dulu sampai sekarang ya sama-sama manusia saja, tidak berubah. Sejak dulu mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya manusia itu ya kakinya dua, tangannya dua. Kalau makan dari mulut, kalau bernafas dari hidung. Ya seperti manusia yang sekarang ini tidak berubah. Orang nggak bener semuanya kan. Manusia zaman dulu sampai zaman sekarang sampai kiamat nanti sama saja. Yang berubah itu rumahnya, jalannya, kendaraannya. Tapi manusianya tidak berubah, sama aja. Dan agama ini fungsinya adalah untuk memperbaiki manusia itu supaya hidupnya baik. Maka agama ini tidak perlu ada yang diperbaharui, nggak perlu. Rumah perlu diperbaharui, kendaraan kalau mau diperbaharui juga boleh. Tapi manusia ini tidak perlu diperbaharui, nanti malah rusak. Bahkan benda-benda di luar manusia ini pun banyak hal yang tidak perlu diperbaharui. Kayak matahari namanya, perlu diperbaharui apa enggak? Diganti gitu. Matahari dari timur ke barat sudah bosen, dirubah aja dari utara ke selatan. Kamu itu yang bosen hidup, atau otak kamu itu sudah bosen berpikir. Sekarang ini perlu diperbarui, jangan bernafas dengan oksigen, dengan udara, bernafas itu dengan keluk saja. Pelepekan mengko akhirnya.
Maka yang diserukan dari Baitullah, dari masjid-masjid Allah sejak zaman dulu, zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang sama, tidak berubah. Karena masjid-masjid Allah ini fungsinya untuk supaya manusia ini jadi baik. Maka seruan-seruan masjid tidak berubah. 5 kali sehari semalam seruannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa Allah lah yang Maha Agung. Allah lah yang Maha Kuasa. Allah lah yang mengatur segalanya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Yang selain Allah itu kecil. Bukan hanya kecil, yang selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Selain Allah itu cuman diadakan oleh Allah. Ini bedanya iman dengan kufur, diantaranya ini malaikat. Bedanya antara orang yang lalai dengan orang yang sadar itu diantaranya ini. Kalau orang yang lalai, manusia itu ada. Tapi orang yang sadar, manusia itu diadakan. Bedanya cuma di ini. Kalau di ini berarti sadar. Kalau manusia ada itu berarti tidak sadar. Dunia ini tidak ada, hanya diadakan. Matahari tidak terbit, diterbitkan. Bukan tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu berpikir tuh ditambah satu kalimat jadi, akhirnya diingat Allah terus. Oh, ini tumbuh-tumbuhan ini tumbuh. Bukan tumbuh itu, ditumbuhkan. Nah, padi menguning waktu panen, bukan menguning, dikuningkan. Nah, bukan mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya dimatikan itu, walaupun semua dokter didatangkan, ya tetap mati. Tapi waktunya belum dimatikan, sudah tua, renta, sakit-sakitan, muwegel nih, tapi nggak mati-mati. Ya, tua, renta, bikin masalah terus, tapi nggak mati-mati. Kenapa? Belum dimatikan. Ini kalau sudah dimatikan yang kelengkeng saja sebetulnya. Ini seruan masjid yang senantiasa harus kita ingat-ingat, yaitu seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penting, pelajaran sangat penting malaikat. Anak-anak kita di sekolahan-sekolahan diajari sistem ini, diajari sistem itu, diajari sistem yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, sistem yang ada di tanah, sistem yang ada di antariksa, macam-macam sistem. Tetapi mereka itu jarang diingatkan kepada yang membuat sistem ini semua. Tiap hari nganalisa dunia, tapi jarang diingatkan kepada yang menciptakan dunia. Dokter-dokter bicara mengenai bagaimana kematian. Jangan sampai orang itu mati, itu pikirannya dokter. Tapi jarang dokter yang berpikir setelah mati itu apa yang akan terjadi.
Sebelum mati aja yang dipikir itu. Tapi setelah mati sudah selesai ini urusan saya, dia sudah mati. Kalau mati itu bukan selesai, mati itu justru permulaan dari hidup yang selama-lamanya. Ngene iki mati ae. Lho, mati malah dawa urusanmu, rumasamu dari rampung ngono piye? Mati tambah dawa urusanmu iku. Aja muni ngono kuwi. Nek sing ngene iki tobat ae, lha wis bener ngono kuwi. Metu 4 bulan nek ngene iki wis. Kok mati ae, mati penakno apa? Mati itu kuburan diurus dawa. Bermiliat-miliat tahun, enggak ada selesainya. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seruan masjid ini perlu kita renungi, betul-betul kita tanamkan dalam hati. Allahu Akbar. Kalau sampai kita ini membesarkan selain Allah, tanamkan dalam hati ini, keliru ini. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Urusan ini Allahu Akbar, kecil ini urusan, Allah yang maha besar. Masalah apa saja kecil, yang maha besar hanya Allah. Allahu Akbar. Setelah itu kita diingatkan bahwa kita ini punya pimpinan yang langsung dipilih oleh Allah untuk kita, yaitu yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai manusia, kamu ini punya pimpinan yang sebaik-baik pimpinan, semulia-mulianya pimpinan. Jangan kamu bingung, ikuti saja pimpinan ini, kamu akan selamat. Otak kamu yang kecil tidak cukup untuk memahami alam semesta ini. Tidak cukup untuk memahami apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Bahkan otak kamu yang kecil tidak cukup untuk menyelesaikan masalah dunia ini. Berapa banyak sarjana ekonomi, apakah ekonomi selesai? Berapa banyak dokter, apakah masalah kesehatan selesai? Kita dengar tiap hari ditemukan penyakit-penyakit baru yang enggak ada obatnya. Berapa banyak sarjana sosial politik, apakah urusan politik selesai? Tidak selesai. Otak kamu tuh menyelesaikan masalah dunia yang kecil tidak mampu, hai manusia. Bagaimana otak kamu akan menyelesaikan masalah akhirat yang selama-lamanya? Maka ikuti saja pimpinan yang dibimbing langsung oleh Allah, yang mulia baginda Muhammad SAW. Tapi sebelum orang itu mau mengikut Nabi, harus ada kesadaran bahwa dia ini hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau orang itu sadar bahwa Allah Tuhannya, dia ini hamba, gak punya apa-apa, baru ada kesediaan, ada kesiapan untuk dibimbing oleh utusan Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Ya, orang itu kalau tidak merasa sebagai hamba Allah, bagaimana mau ikut Rasulullah? Dia akan hidup dengan caranya sendiri, pikirannya sendiri. Akhirnya dia akan menghadapi masalah-masalah yang gak akan ada selesainya. Kemudian seruan seterusnya, hayya 'alas shalah, mari salat. Mari menghadap kepada Allah. Salat itu maknanya hubungan kepada Allah. Mari kembali kepada Allah.
Mari menghadap kepada Allah. Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan itu sebenarnya adalah kalau kamu menghadap pada Allah, tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Semua orang cari kesuksesan. Orang di pasar cari kesuksesan, orang di kantor cari kesuksesan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesan bukan di situ. Kesuksesan kalau kamu menghadap pada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena kamu itu juga hanya hamba Allah. Kalau kamu seorang kuli, kamu hamba Allah. Kalau kamu seorang raja pun juga tetap saja hamba Allah. Kalau kamu di bumi, kamu hamba Allah. Kalau kamu naik ke langit pun juga hanya hamba Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis sama." Kamu tidak akan bisa mengalahkan Allah, baik kamu di bumi maupun kamu di langit. Allah sudah tahu pada akhir zaman ada orang-orang yang mengaku naik langit, naik bulan, naik kemana. Maka sebelum mereka lahir sudah dikasih nasihat dalam Quran. Wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis sama. Naik kau ke langit, ayo naik kau sana. Tetap juga kamu enggak akan mengalahkan Allah. Apalagi cuman ke bulan. Naik kemana saja. Di atas langit pun juga kamu tetap hamba Allah. Mulai kuku kamu sampai rambut kamu, semua milik Allah. Kamu gak punya apa-apa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian di akhirnya lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diulang-ulang. Nanti waktu qomat diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti waktu sholat diulang lagi. Allahu Akbar. Ruku', Allahu Akbar. Diulang-ulang. Supaya apa? Supaya tertanam dalam hati. Sehingga kita ini habis sholat itu berubah. Saya ini hamba Allah, saya ini pengikut Rasulullah. Tidak ada jalan selamat bagi saya kecuali kalau saya taat kepada Allah, mengikuti jalan Rasulullah. Nah, kalau salat rasanya itu seperti itu namanya sholat betulan. Kamu tadi sholat itu coba setelah sholat yang kamu rasakan apa? Saya kok enggak ngerasa apa-apa. Oh, belum sholat tadi kamu itu. Cuman bekak-bekuk budung kamu tadi itu. Kalau kamu sholat sebenarnya, oh rasanya sholat itu suatu hal yang besar. Di dalam sholat ada kenikmatan yang luar biasa. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Sejuk pandangan mataku itu dalam sholat. Likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail, kata Nabi. Setiap nabi punya syahwat, punya kesenangan. Kesenangan saya itu sholat malam. Masya Allah. Kesenangan saya itu sholat malam. Jadi target kita ini bukan sholat saja. Bagaimana sholat itu jadi kesenangan kita, penyejuk hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Masya Allah.
sujud dengan penuh kekhusyuan. Ini puncaknya penyerahan diri itu waktu sujud itu. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Sujud pasrah kepada Allah, itu sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhan. Kalau ingin mendekat Tuhan, nggak usah lari ke sana kemari, sujud. Maka Rasulullah itu kalau sudah menghadapi masalah-masalah berat, sujud. Masalah yang terberat yang dihadapi Rasulullah di padang mahsyar, ketika terjadi huru-hara di mana seluruh manusia dalam ketakutan, seluruh jin pada ketakutan, seluruh malaikat pun ketakutan, bahkan seluruh nabi pun ketakutan. Maka baginda Nabi sujud di bawah arasy memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah dikatakan orang sebelumnya dan tidak pernah akan dikatakan orang selainnya. Ketika Nabi memuji-muji Allah, maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah aku akan beri permintaan kamu. Berikanlah syafaat, akan aku terima syafaatmu." Oh, kalau kita sujud tuh begitu kita rasakan, seperti Nabi sujud di bawah arasy, memuji-muji Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kalau kita duduk setelah sujud, rasakan seolah-olah Allah berfirman, "Sekarang minta apa? Aku akan kasih." Begitu semuanya, itu namanya sholat itu. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man tasabbara sabbarahullah. Apa-apa itu perlu dilatih semuanya kan. Walaupun kita tiap hari sholat, tapi kalau kita tidak latih untuk merasakan hakikat sholat itu, maka nanti sholat 60 tahun pun enggak terasa. Allahu Akbar, ngerti-ngerti salam. Allahu Akbar, ngerti-ngerti salam. Gimana rasanya? Enggak terasa apa-apa itu. Gimana itu semuanya kan? Ini sholat itu Masya Allah perkara besar semuanya kan. Dulu para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, mereka itu menyelesaikan masalah dengan sholat. Tapi ketahuilah semuanya kan, bahwa sholat itu tidak akan ada kekuatannya, dan seluruh ibadah tidak akan ada kekuatannya kecuali kalau sebelumnya itu ada dakwah yang kuat. Karena sholat itu intinya, sholat itu doa kepada Allah. Dan Nabi mengatakan kalau orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi 'anil munkar, nggak mau dakwah, nggak mau mikir umat, doanya enggak naik ke langit, makanya sholatnya lemah. Sholatnya jadi lemah, jadi loyo, enggak ada rasa. Nah, dibuka Pak. Nah, dibuka. Lihat yang bayan. Ngelihat orang bayan dapat pahala. Kalau lihat TV dosa. Berarti? Nah. Wala ta'du 'ainaka anhum, melihat orang beramal kebaikan itu melihat tak dapat pahala. Oh, setan menipu kamu. Ada orang bayan ngantuk. Matanya dibuka. Allah sudah memudahkan, mata itu otomatis bisa dibuka, mudah. Allah sudah mudahkan, kok malah ditutup aja nggak dibuka-buka. Nanti kalau oleh Allah ditutup nggak boleh dibuka, bagaimana?
Allah sudah mudahkan manusia, dikasih kepala itu enggak terlalu besar, mudah diangkat. Nengel itu mudah. Kalau ngaji kepalanya malah ditaruh di bawah, nanti kalau kepala kamu oleh Allah dicopot diganti kacang hijau bagaimana? Ini keberatan dikasih kepala. Yo, begitu tuh. Ini namanya tidak syukur dikasih kepala besar. Ganti kacang hijau saja. Nah ini jadinya ngajinya ngawur gak karu-karuan nih sudah. Ini gara-gara orang ngantuk-ngantuk ini akhirnya bayan jadi gak karu-karuan, ngalor ngidul. Sebetulnya saya tidak ingin bicara begini ini. Nah, yang salah itu kamu bukan saya. Bayan kok nyeneni wong. Lah tenah kowe njaluk diseneni. Nah. Jajal iki sing tawajuh tenan ora ya bayane lurus. Insyaallah mulai kan? Masyaallah. Jadi sudah mulai kan ibadah kita itu intinya adalah doa. Maka dikatakan Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sari ibadah. Ibadah itu intinya dalam sholat, sholat itu intinya adalah doa. Tetapi doa itu tidak ada kekuatannya sebelum dakwah. Ini kita ingat betul-betul malaikat. Doa-doa besar dari para nabi, para rasul, para sahabat itu setelah dakwah. Maka baru Allah turunkan doa-doa besar. Nabi Nuh dakwah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, dakwah siang dan malam. Dakwah siang dan malam ratusan tahun dan doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau biarkan satu orang pun kafir hidup di muka bumi ini. Akhirnya orang kafir seluruh dunia tenggelam semua. Kapan itu doa besar Nabi Nuh diterima? Setelah dakwah. Begitu juga Nabi Musa suruh berangkat dakwah ke Mesir. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, kamu pergi dakwah sama Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Maka Nabi Musa itu sesek dadanya sebenarnya. Karena tugas ini dirasakan sangat berat. Maka Nabi Musa bagaimana? Berangkat, langsung berangkat terus doa. Dalam perjalanan itu beliau doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Nabi Musa diperintah dakwah rasanya berat ini, maka bagaimana? Bukan maka mundur, maka berangkat dengan doa. Maka nanti kalau kita diminta untuk berdiri belajar dakwah 4 bulan, 40 hari, kok terasa berat, maka doa. Insyaallah mulai kan? Jangan mundur, berangkat aja. Kemudian doa. Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku. Maka Nabi Musa yang asalnya sesek dadanya, merasa berat itu tugas, ketika doa Rabbi syrah li sadri jadinya longgar. Oh, enggak apa-apa. Dakwah enggak apa-apa. Fir'aun enggak apa-apa. Fir'aun saja. Kalau orang sudah dilonggarkan dadanya oleh Allah itu ngadepi masalah. Fir'aun, gak apa-apa Fir'aun ini, gak apa-apa.
Tapi kalau orang dijadikan sesek, apalagi Fir'aun, menghadapi temannya sendiri aja sudah sesek, nggak kuat. Ya. Tapi kalau Allah sudah longgarkan, nggak ada takut, longgar aja. Maka kalau kita dakwah merasa sesek, Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku. Akhirnya doa-doa Nabi Musa diterima oleh Allah. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusan-urusanku. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah lancarkan lisanku agar mereka faham. Waj'al li waziran min ahli, ya Allah saya ini enggak punya teman ya Allah untuk dakwah ini. Rasanya kalau ada teman tuh jadi ringan ini. Kalau sendirian tuh ya Allah berat. Berikanlah teman dari keluargaku sendiri. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Ini doanya orang yang sedang keluar semula kan. Qad utita su'laka ya Musa, langsung diterima oleh Allah. Nabi Harun waktu itu masih jadi pegawai negeri di istana Fir'aun. Pegawai negeri di istana Fir'aun. Bukan di Departemen Agama, bukan, di istana Fir'aun. Kerajaan yang paling benci dengan agama. Tetapi berkat doanya Nabi Musa yang dibuat dengan berangkat tadi itu, Allah kirim malaikat Jibril datang kepada Nabi Harun, kamu sekarang diangkat jadi nabi, jadi rasul berkat doanya adik kamu Musa. Sekarang kamu pergi sambut dia di luar kota sana. Jadi doa itu ada kekuatannya kalau ada dakwah mulai kan. Orang-orang dulu itu menghadapi masalah itu dengan dakwah dan doa. Maka Nabi di Taif dakwah dulu, dakwah. Semua menolak. Setelah semua menolak, doa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengeluh kepada Engkau ya Allah. Habis usahaku ya Allah. Hina aku ya Allah di depan manusia. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, tetapi ya Allah asalkan Engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ini doanya Nabi di Taif. Lakal udbah hatta taradha, ya Allah buatlah apa yang Engkau mau asalkan Engkau ridha kepada aku. Ya, Nabi itu seperti itu semalakan. Asalkan Allah ridha, enggak apa-apa apapun yang terjadi. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqat turabi turabu. Asalkan Engkau ridha ya Allah, kecil semua. Semua yang di atas tanah jadi tanah juga. Untuk apa saya pikirkan teman-teman? Asalkan Allah ridha, semua kecil. Allahu Akbar. Semua kecil, tinggal ngantuk aja. Kecil, dunia kecil. Nah, tinggal turu wae. Jadi semulaikan Allah SWT. Maka ketika Nabi itu doa seperti itu, langsung malaikat-malaikat dikirim oleh Allah. Ya Rasulullah, kami malaikat-malaikat gunung. Allah sudah tahu apa yang terjadi di Taif ini.
Kalau Tuhan mau, orang Taif mau kita hancurkan, maka Rasulullah mengatakan jangan. Barangkali nanti anak cucunya ada yang masuk Islam. Ternyata bukan anak cucunya, tidak lama kemudian semua masuk Islam, anak cucunya masuk Islam, sampai sekarang buyut-buyutnya saabang cindile atau sabangki. Jadi dakwah dan doa. Maka para masyayikh kita di Pakistan itu mulai kan kalau ada laporan, ini ada masalah ini, bagaimana jalan keluarnya? Keluar. Baca Yasin 41 kali, nangis. Dah. Itu penyelesaiannya. Para ulama itu ngasih arahan begitu. Dakwah dan doa. Umat Islam sekarang tidak mau dakwah semuanya kan. Maka doa-doa besar seperti dulu itu enggak ada lagi. Kalau umat Islam itu mau dakwah lagi, maka doa-doa besar itu akan turun lagi. Akan datang lagi. Nah, kita dakwah, para ulama mengatakan kalau berita-berita langit kamu sampaikan ke bumi, maka berita-berita bumi akan sampai ke langit, katanya. Maknanya kalau perintah-perintah Allah itu kamu sampaikan kepada manusia, maka permohonan-permohonan manusia ini akan disampaikan Allah kepada Allah. Jalur hubungan jadi lancar antara bumi dengan langit ini kalau ada dakwah itu. Ini enggak ada dakwah, nang pesenane Gusti Allah ora mbok sampaikne kok pesenamu arep teko, ora iso. Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Allah itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang sejenis. Kalau kita ini pesan-pesan dari Allah, kita sampaikan kepada hamba-hambanya, sholatlah, zakatlah, puasalah, taatlah, kamu sampaikan, maka nanti pesan-pesan kamu akan disampaikan kepada Allah. Ini ada masalah ini, bagaimana cara menyelesaikan? Jauhlah dulu, jauhlah. Nah, jauhlah doa. Jauhlah dulu, taubat. Supaya dosa-dosa kita tidak menghalang-halangi kita. Terus doa. Insyaallah mulaikan. Zaman Nabi, para sahabat itu kalau ada masalah penyelesaiannya dakwah doa. Kemudian merosot. Akhirnya umat Islam kalau ada masalah doa saja. Doa. Enggak dakwah, itu doa aja. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Terus merosot lagi umat Islam ini, merosot. Kalau ada masalah apa? Duit. Ini sekarang ini. Wah, kalau ada masalah ini masalahnya duit kurang. Nah. Di zaman Nabi sahabat ada masalah, penyelesaiannya dakwah doa. Nah. Ketika umat Islam merosot, doa. Dakwah ada dikit gitu aja. Enggak usah banyak-banyak, dakwah sedikit gitu aja. Kemudian merosot lagi pemahaman umat Islam itu. Jadi kalau doa tanpa dakwah juga masih ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya, bukan. Tapi manfaatnya tidak kayak
Kalau dakwah dan doa jadikan satu. Kemudian umat Islam merosot lagi, ada masalah duit. Pokoknya kalau ada duit selesai. Keluarga saya ini sumpek, bingung. Masalahnya apa? Kurang duit. Kalau zaman Nabi sahabat nggak begitu. Ini keluarga kok semerawut. Oh, dakwahnya kurang sama doanya kurang. Ayo, dakwah terus, doa terus. Selesai masalah. Setelah itu ada masalah, dakwah enggak, doa. Ya, ada juga penyelesaian masalah, tapi tidak seperti dulu. Nah, sekarang pokoknya duit. Bikin pesantren, bagaimana supaya sukses? Harus ada duit. Oh. Mau bikin masjid, bagaimana caranya? Cari duit. Oh. Jadi sampai para ulama, sampai orang-orang soleh pun pikirnya duit. Akhirnya hubungannya dengan Allah ditambah jauh. Maka ada satu rombongan orang Perancis datang ke para masyayikh di Nizamuddin. Kami ini orang Perancis, di kampung kami tidak ada masjid. Kami ingin bangun masjid, tapi juga tidak punya duit. Apa arahan para ulama di sini? Untuk bangun duit, itu untuk bangun masjid tidak perlu duit katanya. Nah bagaimana? Sudah ada tanahnya belum? Sudah ada, tapi untuk bangunnya itu ya nggak ada. Oh, kalau ingin tanah itu jadi masjid, tiap hari kamu datang ke situ, adzan terus sholat, jadi masjid. Nah. Tiap hari kamu datang ke situ, adzan, qomat, sholat, jadi masjid sudah. Tidak perlu duit, perlu kamu datang ke situ aja. Katanya para ulama sana itu. Kalau mau bikin pesantren bagaimana? Ini banyak ustadz-ustadz datang ini. Kamu duduk ngaji, jadi pesantren. Nah. Kalau mau bikin bangunan perlu semen, kalau bikin pesantren itu ngaji. Itu dulu di India ada pesantren namanya Durban. Sampai sekarang juga masih yang mencetak banyak ulama. Kiainya yang pertama namanya Maulana Qasim. Beliau ini ceritanya lah, ini nggak tahu nih, ini cerita ya. Ceritanya orang-orang sana. Asalnya ikut perang melawan penjajah Inggris, perang terus. Tapi di tengah-tengah perang itu beliau ini ketemu Nabi Khidir. Dikasih tahu sama Nabi Khidir, percuma aja kamu perang dengan Inggris. Inggris ini didatangkan ke sini oleh Allah karena orang India ini banyak maksiat. Kalau kamu ingin Inggris itu pergi, kamu perbaiki amalan orang India ini. Jangan kamu perangi Inggris itu, kalah terus kamu nanti. Oh gitu, itu bagaimana? Ya sudah kamu pergi ke sana. Akhirnya Maulana Qasim itu datang pulang ke rumah, bawa kitab, duduk di bawah pohon ngaji. Ada satu orang ngaji taklim, ngaji, dua orang ngajak taklim, lama-lama jadi pesantren besar. Dari situlah keluar Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Jadi bikin pesantren tuh nggak perlu semen. Nah, kalau mau ngecor itu perlu semen. Nah. Akhirnya orang Perancis itu rombongan itu pulang. Ya arahannya para masyayikh di sana katanya tiap hari suruh datang ke sini, adzan terus sholat. Akhirnya adzan sholat kan kedinginan, kepanasan. Lama-lama ada yang mikir, bagaimana kalau didirikan kemah ya di sini biar nggak kedinginan. Oh bagus. Nah, ada yang bawa kemah, adzan, qomat, sholat. Lama-lama tambah banyak. Gimana kalau kita bangun dengan semen ini? Oh, lama-lama jadi masjid gede jadinya. Nah.
Begitu tuh ulama-ulama itu mikir begitu itu caranya. Ini kalau ulama yang beneran itu seperti itu. Nah, ulama itu jangan ikut-ikutan orang ahli PU, pembangunan umum itu, bukan. Itu PU biar PU jalan sendiri. Ulama jangan ikut-ikutan pikir seperti itu. Bagaimana supaya jalan ke masjid ini jadi bagus? Kamu tiap hari ke masjid. Nanti kan jadi aspal lama-lama. Nah, itu ke markasnya dulu kan jelek jalannya. Tiap hari jalan, lama-lama itu jadi aspal. Gak usah bikin proposal aspal-aspal. Pokoknya tiap hari jalan ke masjid jadi aspal sendiri. Itu pikirannya orang ahli amal. Kalau orang ahli amwal, ada harta benda yang dipikir cari semen, cari ini, jalannya jadi, masjidnya kosong. Itulah jadinya. Kita mau dakwah ke Inggris, bagaimana? Kita nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana? Maka bikin kursus bahasa Inggris. Akhirnya yang berdiri itu adalah tempat-tempat kursus bahasa Inggris, bukan dakwah. Kalau mau dakwah ke Inggris seperti para sahabat dulu, nggak usah belajar bahasa Inggris, pergi aja ke sana. Dan nanti orang sana nggak paham, sudahlah pergi aja nangis sama Allah. Nanti kalau tangisan kamu diterima, nanti banyak penerjemah datang. Begitu. Orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, oleh Syekh Ilyas dikirim ke Inggris. Putar, nggak ada orang yang paham, nangis, sholat, putar lagi, lama-lama ada yang satu orang datang, saya yang terjemah. Lama-lama hidup agama di Inggris. Insya Allah mulai kan? Dakwah dengan apa? Doa dengan dakwah. Dua ini harus dikumpulkan mulaikan. Kalau dua ini dikumpulkan, dakwah dan doa dikumpulkan, maka akan banyak datang pertolongan Allah pada kehidupan kita, sehingga akhirnya kita tambah hari tambah dekat pada Allah. Untuk itu semulaikan yang siap untuk 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silahkan berdiri selatan. Monggo. Monggo sing badhe medal sekanulan kantos dinten jumeneng Pak monggo. Monggo. Monggo jumeneng idul mriko monggo. Mboten sah mikir kata-kata insyaallah mboten ana apa kok Pak. Insyaallah sampean temu dakwah ini mboten ana apa. Kok terus semet gepeng mboten insyaallah mboten. Mboten ana apa mboten. Mboten sajrih jumeneng mawon tang wulan 40 dina ngoten. Zaman kira mungkin sama nek medal terus gue kira mboten ono apa sama medal. Kita ini aja kegedean rumoso, masane nek metu jagat geger srengenge ambruk gak apa-apa. Kowe gak eneng ki donya gak apa-apa. Saestu nih kadang-kadang wong niku pikirane niku kegedean. Wah engko nek gak eneng aku kampungku piye ngono. Lindu kok. Gunung Lawu meledos ora. Gak apa-apa. Kowe biyen ya ora eneng ki ya ora apa-apa donya iki malah tentrem. Basa kowe eneng kok geger kayak gitu. Nah metu wae. Insyaallah. Mboten ana apa mboten ana Pak. Monggo. Insyaallah sedaya Pak nggih. Itu jamaah setahun coba ke Serambi Timur sana. Jamaah setahun Sidiki. Jamaah setahun ke Serambi Timur sana. Sakniki Pak nggih, tiga-tiga sekawan mudzakarah Pak nggih. Gentos samjenengan sing naskil. Mudzakaron, dakwah penting, agama penting, terus sok kapan arep metu? Saiki ae malah apik, monggo
Tiga-tiga sekan-sekan monggo. Tiga-tiga sekan-sekan monggo.